Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Diah Rohmawati dengan NIM 191910210007. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari kelas pengukuran listrik C yang diampu oleh Bapak Ali Rizal. Soal UAS yang diberikan oleh Bapak Ali Rizal terdapat 4 nomor. Nah, pada nomor pertama, soalnya yakni diinginkan mengubah gerakan mikroampere DC dengan tahanan dalam 1000 ohm menjadi voltmeter DC 0 sampai 2500 volt. Tentukan tahanan pengali beserta gambar rangkaiannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Diketahui yakni IM-nya 50 mikroampere, lalu dirubah menjadi ampere yakni 50 dikali 10 pangkat min 6 ampere, lalu RM-nya 1 kilo ohm, dirubah menjadi ohm yakni 1000 ohm, lalu voltnya 2500 volt. Lalu yang ditanya tadi yakni tahanan pengali beserta gambar rangkaiannya. Di sini saya akan mencari terlebih dahulu RT. Nah, RT rumusnya yakni RT sama dengan volt dibagi IM. Nah, voltnya tadi 2500 dibagi IM-nya 50 dikali 10 pangkat min 6 ampere. Lalu ketemu hasilnya yakni 50 juta ohm. Selanjutnya mencari tahanan pengali. Rumusnya yakni RT dikurangi RM. RT-nya yakni 50 juta ohm dikurangi 1000 ohm. Lalu hasilnya 49.999.000 ohm. Nah, di sini adalah gambar tahanan pengalinya. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 2. Soal nomor 2 yakni dengan menggunakan gerakan 50 mikroampere dengan tahanan dalam 1500 ohm, rencanakan sebuah voltmeter rangkuman ganda dengan batas ukur 0 sampai 5 volt, 0 sampai 10 volt, 0 sampai 50 volt, dan 0 sampai 100 volt. Tentukan nilai tahanan pengali beserta gambar rangkaiannya. Nah, selanjutnya saya akan langsung menjawab soal nomor 2. Sebelumnya diketahui terlebih dahulu IM-nya yakni 50 mikroampere. Dirubah menjadi ampere 50 kali 10 pangkat min 6 ampere. Lalu RM-nya 1500 ohm, V1 5 volt, V2 10 volt, V3 50 volt, V4 100 volt. Lalu yang ditanyakan yakni tahanan pengali beserta gambar rangkaiannya. Pertama, saya akan mencari RT1. Rumusnya V1 dibagi IM. V1-nya yakni 5 volt dibagi 50 dikali 10 pangkat min 6 ampere. Hasilnya ketemu 100 kilo ohm. Lalu R1-nya itu rumusnya RT1 dikurangi RM. RT1-nya yakni 100 kilo ohm dikurangi 1500 ohm. Lalu disamakan menjadi ohm semua, yakni 100.000 ohm dikurangi 1500 ohm. Hasilnya yakni 98.500 ohm. Lalu saya mencari lagi RT2. Rumusnya V2 dibagi IM. V2-nya yakni 10 volt dibagi 50 dikali 10 pangkat min 6 ampere. Hasilnya ketemu 200 kilo ohm. Lalu selanjutnya mencari R2. R2 rumusnya RT2 dikurangi RM. RT2-nya yakni 200 kilo ohm dikurangi 1500 ohm. Yakni hasilnya 198.500 ohm. Lalu mencari RT3. RT3 rumusnya V3 dibagi IM. V3-nya yakni 50 volt dibagi 50 dikali 10 pangkat min 6 ampere. Lalu hasilnya 1 juta ohm. Lalu mencari RT3. R3 rumusnya RT3 dikurangi RM. RT3-nya 1 juta ohm dikurangi 1500 ohm. Hasilnya 998.500 ohm. Lalu mencari RT4. RT4 rumusnya volt
V4 dibagi IM. V4-nya 100 volt dibagi 50 dikali 10 pangkat 6 ampere. Hasilnya 2 juta ohm. Lalu mencari R4. R4 rumusnya RT4 dikurangi RM. RT4-nya 2 juta ohm dikurangi 1500 ohm. Ketemu hasilnya 1.998.500 ohm. Lalu berikut ini merupakan gambarnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 3. Soal nomor 3 yakni buatlah sebuah rangkaian yang memiliki fungsi untuk mengubah tegangan analog menjadi digital. Nah, atau output 5 bit. Jelaskan dengan disertai contoh input 4 volt. Nah, di sini saya akan menjawab soal dari nomor 3 tersebut. Diketahui VRCF-nya 4 volt, VIN-nya 5 volt. Nah, di sini saya menggambar rangkaiannya. Di sini saya menggunakan teori pembagi tegangan. Nah, V1-nya sama dengan 5K dibagi 6K lalu dikali 4 volt atau dikali VRCF-nya tadi, yakni ketemu 3,3 volt. Lalu V2-nya 4K dibagi 6K dikali 4 volt, ketemu 2,6 volt. Lalu V3-nya 3K dibagi 6K dikali 4 volt, ketemu 2 volt. Lalu V4-nya 2K dibagi 6K dikali 4 volt, ketemu 1,3 volt. Lalu V5-nya 1K dibagi 6K dikali 4 volt, ketemu 0,66 volt. Nah, jadi dapat disimpulkan jika VIN-nya lebih besar daripada VRCF-nya, maka hasilnya 1. Nah, jika VIN-nya kurang dari VRCF, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, maka 01, 02, 03, 04, 05 yakni 1, 1, 1, 1, 1. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Soal nomor 4 yakni jelaskan prinsip kerja dari rangkaian pada modul yang ditunjukkan pada gambar. Lalu buatlah sebuah alat ukur tegangan menggunakan komponen seperti pada gambar berikut. Nah, gambarnya yakni sensor tegangan. Catatannya tidak boleh menggunakan microcontroller atau board Arduino atau sejenisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip kerja dari modul sensor tegangan tersebut. Nah, prinsip kerjanya adalah didasarkan pada prinsip penekanan resistansi dan dapat membuat tegangan input berkurang hingga 5 kali dari tegangan asli. Selanjutnya, saya akan membuat percobaan. Percobaan tersebut saya buat dengan Proteus. Percobaannya saya menggunakan percobaan dengan prinsip viewmeter. Nah, viewmeter sendiri itu merupakan prinsip kerja menggunakan prinsip gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan. Nah, medan magnet dapat ditimbul karena adanya arus listrik. Lalu viewmeter merupakan alat ukur level audio pasif yang berasal dari sebuah ampermeter 200 mikroampere DC yang di dalamnya terdapat penjara gelombang penuh terbuat dari koper atau okside. Nah, di sini pada rangkaian saya itu terdapat IC 3914. IC 3914 ini merupakan komponen dengan 18 pin yang memasangnya itu dibuat prosedur intersil untuk tujuan menampilkan LED. Nah, rangkaian LED viewmeter dengan IC 3914 itu menjadi salah satu aplikasi IC yang digunakan untuk mengukur level kekerasan audio. Nah, input dari sensor itu nanti masuk ke IC tersebut, lalu outputnya ada 10 pin.
yang digunakan itu menggunakan 10 pin lalu dihubungkan ke LED semua. Nah, ketika output sensor nilainya 5 volt, maka 10 LED akan menyala semua. Lalu ketika 0 volt maka tidak ada yang menyala. Ketika 2,5 volt hanya menyala 5. Nah, itu merupakan rangkaian yang saya buat untuk percobaan. Dari 4 soal UAS tersebut, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menjawab 4 soal tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.